pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Imelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemirsa, Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau POWANAS. Pemirsa, puluhan warga berebut ikan di lubang badan jalan. Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga kepada pemerintah lantaran sudah bertahun-tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Berita selanjutnya, makan bergizi gratis yang jadi program prioritas nasional Presiden Prabowo. Hingga kini belum merata dirasakan. Pemirsa, Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau PORWANAS ke-15 tahun 2027 mendatang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja nasional seksi wartawan olahraga SIWO PWI Pusat rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional di Serang, Banten 6-10 Februari 2026. Penetapan Lampung sebagai tuan rumah PORWANAS disampaikan langsung Ketua Sidang Rakernas SIWO PWI Pusat Widyo dan disepakati secara aklamasi oleh peserta Rakernas dari seluruh provinsi se-Indonesia. Seiring penetapan tersebut, SIWO PWI Pusat juga membentuk Komite PORWANAS 15 2027 yang beranggotakan 6 orang. Komite ini bertugas merumuskan regulasi pertandingan, menetapkan cabang olahraga, serta menyusun mekanisme teknis penyelenggaraan PORWANAS berdasarkan kesepakatan nasional. Ketua SIWO PWI Pusat Suryansyah menegaskan Rakernas menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program kerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas dan profesionalisme khususnya wartawan olahraga di Indonesia. Dia menambahkan Rakernas SIWO diharapkan melahirkan program-program realistis yang berdampak langsung bagi wartawan olahraga, sekaligus mendorong kemajuan prestasi atlet nasional. Ada sejumlah agenda penting yang perlu diperkuat, termasuk transformasi SIWO Indonesia sebagai badan fungsional KONI yang tetap menginduk pada PWI. Dalam forum Rakernas tersebut, Provinsi Lampung secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah PORWANAS 2027. Dengan komitmen dan kesiapan yang matang, usulan itu kemudian dibahas dan disepakati dalam Rakernas yang digelar bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN di Serang, Banten. Lampung menyatakan kesiapan penuh baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun dukungan pemerintah daerah. Provinsi ini juga telah mengantongi restu dan dukungan langsung dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, yang menyatakan komitmennya mendukung Lampung sebagai tuan rumah PORWANAS 15 2027. Dari Banten, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berebut ikan di lubang badan jalan. Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga kepada pemerintah lantaran sudah bertahun-tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kampung Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, teriak histeris saat berada di genangan air lubang badan jalan berebut ikan lele di badan jalan berlubang yang tergenang air. Warga mencari ikan lele di jalan berlubang dengan menggunakan pancing dan baskom. Kegiatan ini merupakan bentuk protes warga masyarakat Kampung Warga Indah Jaya atas jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Jalan rusak sejak 6 tahun terakhir, akhirnya dimanfaatkan warga untuk memancing ikan lele secara gratis dan beramai-ramai. Mereka memancing ikan lele hingga berebut menggunakan peralatan rumah tangga seperti baskom. Ikan lele ini, Mas. Banyak ya? Dapat nggak?
Dapat banyak, lumayan buat dimasak nanti di rumah ini. Carinya di mana sih? Tinggalnya di kampung warga Indah Jaya. Ini kolam apa gimana, Mbak? Kayaknya ini kolam deh, kalau di jalan nih nggak mungkin jalan kayak gini. Apa harapannya, Mbak? Ya semoga ke depannya jalannya diperbaiki biar bagus, biar lancar semua perjalanannya. Jalan sepanjang 2 km ini mengalami kerusakan sejak 6 tahun lalu dan sering mengakibatkan terjadi kecelakaan. Selain itu, jalan rusak tersebut juga menghambat petani mengeluarkan hasil bumi. Apa sih menjadi kendala nggak sih? Jadi kendala banget lah mas. Kalau harapannya segera diperbaikin lah, karena ini kan jalan lintas ini banyak dilaluin tuh. Jalannya keadaannya kayak gini sampai dipancingin lele. Jadi harapannya untuk dibenerin, untuk pemerintah segera dibenerin lah. Karena kami juga kan butuh jalan yang bagus, kami bayar pajak. Jadi harapannya segera dibenerin secepatnya. Warga masyarakat berharap pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang secepatnya dapat melakukan perbaikan jalan poros kampung warga Indah Jaya tersebut. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan, Garuda TV, Triyono dan Akifullah melaporkan. Ya, berita selanjutnya makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas nasional Presiden Prabowo. Hingga kini belum merata dirasakan. Di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Palas, masih ada ratusan siswa sekolah dasar yang belum pernah menerima program tersebut. Meski 5 SPPG telah beroperasi di wilayah tersebut. Program makan bergizi gratis atau MBG bertujuan memberikan asupan gizi kepada siswa sekolah dasar, santri, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, guna mencegah stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan program unggulan nasional ini belum sepenuhnya terrealisasi. Seperti yang terjadi di SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Desa Pematang Baru, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Hingga awal Februari 2026, sebanyak 155 siswa di 2 sekolah tersebut belum pernah menerima makan bergizi gratis. Di SD Negeri 1 terdapat 105 siswa. Sementara di SD Negeri 2 sebanyak 50 siswa. Alhamdulillah belum pernah dapat ini MPG. Waduh, cuma informasi mau datang MUI cuma sekarang belum pernah datang. Belum pernah datang. Belum ada. Belum ada. Cuma konfirmasi via telepon pernah. Ya, harapan kami ya di SD 1 Pematang Baru ini ya, dapat MBG seperti sekolah yang lain. Harapan kami. Menurut pihak sekolah, sempat ada komunikasi dari pihak SPPG melalui telepon seluler untuk menanyakan jumlah siswa. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut maupun penyaluran MBG. Kekecewaan juga dirasakan oleh para siswa. Sementara di wilayah Kecamatan Palas saat ini terdapat 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi. Masyarakat berharap program makan bergizi gratis dapat tersalur secara merata dan tepat sasaran, tanpa ada lagi anak sekolah dasar yang tak dapat MBG. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan, Garuda TV, Hari Adfriansyah melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menjalin kerjasama ketenaga kerjaan dengan PT Damai Pajar Sentosa atau DFS sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kemaritiman, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ekosistem industri maritim di Provinsi Lampung. Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat kerjasama ketenaga kerjaan dan pertumbuhan ekonomi kemaritiman yang dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal di ruang kerja Gubernur Lampung. Gubernur Mirza menyambut baik kehadiran PT DFS sebagai mitra strategis dalam mengembangkan sektor kemaritiman Lampung. Gubernur menilai perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan perbaikan kapal ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri perikanan, transportasi laut, serta sektor pariwisata. Menurut Gubernur Mirza, Lampung memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Kehadiran PT DFS diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem industri maritim di Lampung. Gubernur juga menyoroti capaian sektor pariwisata Lampung yang terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 24,7 juta orang, dengan perputaran uang mencapai 51 triliun lebih. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya daya saing pariwisata Lampung sekaligus hasil kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
PT Damai Fajar Sentosa dinilai sejalan dengan kebutuhan pengembangan sektor maritim Lampung, khususnya dalam mendukung pembangunan dan perbaikan kapal, yang menjadi tulang punggung konektivitas laut, serta penguatan industri perikanan dan pariwisata bahari. Direktur Utama PT DFS Ahmad Wijaya menyampaikan Provinsi Lampung memiliki potensi maritim yang sangat strategis, baik dari sisi geografis maupun peluang ekonomi. Pihaknya berharap kehadiran PT DFS dapat diterima dan didukung, sehingga bisa berkontribusi langsung dalam memajukan sektor maritim dan pariwisata di Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung memanggil Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Lampung terkait laporan dugaan kelalaian pembayaran gaji 13 dan THR sejumlah guru di Kota Metro pada tahun 2023 dan 2025. Hal ini diungkap langsung oleh anggota Komisi 5, Abdullah Surajaya. Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat pada Jumat 6 Februari 2026. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Abdullah Surajaya, menyampaikan pihak Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menghadirkan langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Ameriko, serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Lampung, Zulkarnain, untuk meminta penjelasan terkait laporan tersebut. Komisi 5 menerima informasi adanya dugaan kelalaian oleh Kemenak Kota Metro dalam proses pengusulan pembayaran gaji 13 dan THR ke-14 yang berdampak tidak terbayarkannya hak 28 guru pada 2 tahun anggaran, yaitu 2023 dan 2025. Terus kita minta dalam waktu dekat Kemenak Provinsi Lampung untuk memanggil Kemenak Metro, kenapa ini sampai terjadi berulang. Terus rekomendasi kita, saya minta kalau itu berulang pada person yang sama, maka saya tanya, itu di 2023 apakah orang tanggung jawab orang itu, 2024 orang itu, 2025 orang itu. Artinya jangan sampai kerja semau dia. Ya, akibat kelalaian dilakukan dia merugikan guru, 28 guru. Ya, terbukti 14 kabupaten kota semua clear, selesai dibayarkan. Berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan, mekanisme pembayaran dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing daerah. Dari 14 kabupaten kota di Lampung yang mengusulkan, seluruhnya telah terbayarkan kecuali Kota Metro.
Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian pembayaran hak 28 guru di Kota Metro hingga tuntas, serta mendorong agar pemberian sanksi tegas dilakukan jika terbukti terjadi kelalaian berulang, demi menjamin hak guru dan mencegah kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Elta Media melaporkan. Ya pemirsa, untuk memastikan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan dan mengantisipasi terjadinya inflasi, pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan analisis terhadap pola konsumsi dan produksi pangan. Ini diungkap langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal pada Kamis lalu. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal pada Kamis 5 Februari 2026 menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan analisis terhadap pola konsumsi dan produksi pangan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan analisis, terlihat bahwa ada peningkatan konsumtivitas dan penambahan produksi pangan selama bulan Februari, Maret, dan April. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pangan dan mengantisipasi inflasi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman dan aman, serta tidak terganggu oleh kenaikan harga pangan yang tidak terkendali. Bertahun-tahun patternnya peningkatan konsumtivitas, peningkatan produk ya, dan ada pattern juga ketika bulan Februari, Maret, April ya, itu lagi musim apa sehingga ada patternnya, trennya kita naik atau turun dan lain-lain. Itu yang termasuk tadi itu yang dimitigasi. Kelangkaan cabai, kelangkaan bawang, kelangkaan beras, kelangkaan bunga. Kita ingin pastikan pertama prioritas suplai pangan kita selama bulan Ramadan itu tetap ada, tersedia. Yang kedua juga tidak ada inflasi, yang tidak ada kenaikan yang tinggi, Dan ini harus kolaborasi yang kuat antara pemerintah, antara Indonesia, antara pengusaha, antara pasar-pasar dan lain-lain. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan tetap aman, serta mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga yang tinggi. Akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan dan mengendalikan harga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung memberi waktu 1 pekan kepada SMK Negeri 1 Lampung Tengah untuk mencari ijazah seorang alumni yang dilaporkan hilang. Kasus ini muncul setelah siswa tersebut datang kembali ke sekolah untuk mengambil ijazah, usai kebijakan pembebasan biaya pengambilan ijazah dari pemerintah provinsi. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait seorang alumni SMKN 1 Lampung Tengah yang ijazahnya belum diambil karena sebelumnya terkendala tunggakan biaya sekolah. Setelah terbit pengumuman dari pemerintah provinsi bahwa pengambilan ijazah tidak lagi dipungut biaya, alumni tersebut berinisiatif datang ke sekolah untuk mengambil ijazahnya. Namun pihak sekolah menyatakan ijazah yang bersangkutan sudah tidak ditemukan. Yanuar selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa sekolah sebenarnya menawarkan solusi berupa surat keterangan pengganti. Namun alumni tersebut menolak dan tetap menginginkan ijazah asli. Hingga tadi keputusan akhirnya saya kasih waktu pihak sekolah untuk membongkar semua file, karena kalau belum dikeluarkan nggak mungkin hilang, pasti selip atau gimana. Untuk mencari atau membongkar semua file yang ada di sekolah itu, karena kepala sekolahnya sudah ganti, TU-nya sudah ganti, dan komitenya juga sudah ganti. Nah, tapi saya bilang nggak mungkin itu dibawa kan, apalagi cuma satu, karena masih ada yang belum diambil, punya anaknya aja yang hilang satu kan gitu. Nah, itu saya kasih waktu 1 minggu untuk mencari itu di sekolah dengan menghadirkan anak yang bersangkutan atau pihak keluarganya, menyaksikan bahwa sekolah sudah dengan niat baik, sudah dengan effort yang luar biasa mencoba mencari ijazahnya. Menyikapi hal itu, Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung memberi waktu 1 pekan kepada pihak sekolah untuk melakukan pencarian menyeluruh dengan membongkar seluruh arsip dan dokumen yang ada di sekolah.
Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menegaskan ijazah tersebut tidak mungkin hilang begitu saja, mengingat dokumen tersebut belum pernah dikeluarkan dari pihak sekolah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya, pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyusun program pembelajaran selama bulan Ramadan. Program ini menitik beratkan pada pengembangan karakter siswa, guna meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk kepribadian peserta didik yang lebih baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, mengatakan bahwa seluruh sekolah akan melakukan penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar. Durasi setiap mata pelajaran akan dikurangi sebanyak 10 menit per jam, dengan waktu masuk sekolah dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pengembangan karakter menjadi fokus utama dalam program ini. Sekolah memberikan ruang lebih bagi siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, sekaligus memupuk sikap toleransi baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Thomas Americo menambahkan selain melatih kesabaran dalam menahan lapar dan dahaga, momentum Ramadan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran religius siswa melalui berbagai kegiatan keagamaan di sekolah. Akan terjadi penyesuaian. Setiap mapel itu akan kita kurangi, biasanya setiap tahun itu 10 menit. Dan pembelajarannya akan dimulai di jam 7.30. Dan kita akan lebih kepada pengembangan karakter yang muslim, melaksanakan kegiatan keagamaannya, kemudian yang non-Nasrani juga ikut juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan agamanya, sehingga toleransi itu bisa baik di lingkungan sekolah. Terkait program sosial, pihak dinas akan berkoordinasi dengan Satgas Makanan Bergizi Gratis untuk teknis penyaluran selama bulan puasa. Rencananya siswa yang berpuasa akan diberikan paket makanan kering. Hal ini bertujuan untuk tetap mendukung kesehatan siswa, sekaligus memudahkan mereka dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ya, pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, memastikan seluruh ketua rukun tetangga atau RT dan petugas perlindungan masyarakat atau Linmas di wilayahnya mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam memberikan jaminan keselamatan kerja bagi aparatur masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan keamanan lingkungan.
Menurut Wali Kota EPA, proses pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan RT dan Linmas di Bandar Lampung telah rampung dan kini tinggal menunggu tahap pembagian kartu kepesertaan. Kata Wali Kota EPA, keberadaan RT dan Linmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah. Karena itu, sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Program BPJS Ketenagakerjaan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan upaya nyata Pemkot Bandar Lampung dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan aparatur saat menjalankan tugas yang memiliki resiko tinggi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Sony Aloyseh, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkot Bandar Lampung yang di bawah kepemimpinan Wali Kota Epa Dwiana, yang dinilai sangat peduli terhadap perlindungan pekerja rentan dan aparatur daerah. Sony menjelaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap peserta RT dan Linmas ditetapkan sebesar Rp6.800 per orang. Program ini akan berjalan penuh mulai tahun 2026 dan dibiayai melalui dukungan pemerintah daerah. Dengan iuran tersebut, para ketua RT dan petugas Linmas akan memperoleh manfaat perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Perlindungan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi RT dan Linmas dalam menjalankan tugas-tugas lapangan, seperti pengamanan lingkungan, penanganan kejadian darurat, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang memiliki resiko kerja. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, berita selanjutnya, Bank Lampung resmi memulai rangkaian undian tabungan lokal Bank Lampung periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan menggelar pengundian hadiah ketiga hingga ke-6 di kantor pusat Bank Lampung pada Sabtu 7 Februari 2026. Pengundian tersebut menjadi pembuka dari rangkaian undian yang digelar selama 2 hari. Setelah pelaksanaan kemarin, Bank Lampung melanjutkan pengundian hadiah kedua dan grand prize pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026, di Tugu Adipura, Bandar Lampung, bertepatan dengan kegiatan Bank Lampung Run. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisaris Utama Bank Lampung, Direksi Bank Lampung, Vice Presiden, Asisten Vice Presiden UKK, dan Branch Manager Bank Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas PTSP Provinsi Lampung, dan perwakilan dari kepolisian. PJS Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana menyampaikan dimulainya undian tersebut merupakan bentuk apresiasi Bank Lampung kepada para nasabah yang setia menabung dan mempercayakan pengelolaan dananya di Bank Lampung. Kata Indra Merviana, undian tersebut bukan sekedar pembagian hadiah, tetapi bentuk terima kasih Bank Lampung kepada nasabah yang telah menjadi bagian dari pertumbuhan Bank Lampung. Indra Merviana juga menyampaikan Bank Lampung terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah dan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan dan loyalitas nasabah adalah energi utama bagi Bank Lampung untuk tumbuh dan terus menjadi lebih baik. Hingga akhir Desember 2025, Bank Lampung mencatat 518.800 rekening tabungan dengan total dana simpanan mencapai 1,9 triliun. Capaian tersebut didukung oleh produk tabungan unggulan seperti tabungan L-Safe dan tabungan Simpeda. Kedua produk tersebut telah terintegrasi dengan aplikasi L-Online serta fasilitas kartu debit yang dapat digunakan di seluruh jaringan ATM bersama dan link di Indonesia. Khusus tabungan Simpeda, pengundian dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun, terdiri dari 2 undian nasional dan 1 undian lokal. Undian yang dimulai kemarin merupakan undian lokal untuk nasabah yang tercatat sepanjang periode Januari hingga Desember 2025. Indra Merviana berharap melalui dimulainya rangkaian undian, antusiasme masyarakat untuk menabung di Bank Lampung terus meningkat seiring dengan upaya bank daerah tersebut dalam memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan kualitas layanan. Pada pengundian tahap awal ini, 6 nasabah dari berbagai kantor cabang pembantu atau KCP berhasil keluar sebagai pemenang hadiah ketiga.
yakni KCP Pekalongan, KCP Kota Gajah, KCP Abung Semuli, KCP Bandar Lampung, KCP Bakauni, dan KCP Kalirejo. Secara keseluruhan, Bank Lampung menyiapkan total hadiah 1 miliar rupiah dengan rincian grand prize 200 juta untuk satu pemenang, hadiah kedua 100 juta untuk satu pemenang, hadiah ketiga 30 juta untuk 6 pemenang, hadiah keempat 25 juta untuk 7 pemenang, hadiah kelima 20 juta untuk 6 pemenang, serta hadiah keenam 1 juta untuk 195 pemenang. Sebelumnya pada 6 Februari 2026, 2 unit laptop yang digunakan untuk proses pengundian telah disegel di hadapan para saksi di ruang rapat utama lantai 4 kantor pusat Bank Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, produksi dodol Cina atau kue keranjang di Bandar Lampung meningkat tajam. Kue tradisional yang di Lampung dikenal sebagai kue tutun kembali menjadi primadona musiman. Seiring melonjaknya permintaan masyarakat dan bergulirnya roda ekonomi lokal. Suasana sibuk terlihat di rumah produksi dodol Cina atau kue keranjang ataupun kue tutun di Bandar Lampung. Sejak 2 pekan menjelang Imlek, pesanan mulai memadati produsen. Tahun ini permintaan tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Puncak penjualan umumnya terjadi pada sepekan terakhir sebelum perayaan. Salah satu produsen yang mengalami lonjakan pesanan adalah rumah produksi kue keranjang Cap Teratai. Fasilitas produksi ini telah berdiri sejak tahun 1978 dan menjadi bagian dari sejarah panjang kue tutun di kota ini. Di balik bangunan yang berada di kawasan pemukiman padat ini, proses produksi masih dilakukan secara tradisional. Pengawasan suhu dan waktu pemasakan dilakukan secara ketat untuk menjaga tekstur kenyal dan rasa manis khas kue tutun. Sudah persis hari ini seminggu. Dari Rabu kemarin kita sudah keluar sama. Per harinya sudah produksi berapa nih? Ya sementara masih normal, masih 1000 piece lah. 1000 piece ya. 1000 piece. Kalau kondisinya udah mulai meningkat kan? Kalau kue tutun itu biasanya itu kan hari hanya itu kan setengah bulan menuju Imlek. Itu hari puncaknya biasanya tuh minggu ketiganya. Jadi seminggu sebelum Imlek itu hari puncaknya. Di tengah tingginya permintaan, produsen tetap membatasi jumlah produksi untuk menyesuaikan ketersediaan bahan baku dan menjaga kualitas. Kue tutun dipasarkan dengan harga Rp30.000 per kilogram. Penjualan tahun ini dinilai menunjukkan tren positif dan berpeluang melampaui capaian tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atfiansyah melaporkan. Ya pemirsa, bermodus istri dilecehkan. Pelaku curas yang beraksi di salah satu konter di Jalan Hasim Ashari, Kelurahan Gedong Pukuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, berhasil dibekuk petugas Polresta Bandar Lampung pada Jumat, 6 Februari 2026. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto, menyatakan pihaknya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan terhadap korban berinisial AS, warga Teluk Betung Bara, Bandar Lampung, yang terjadi di salah satu konter di Jalan Hasim Ashari, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tersangka berinisial MDP, warga Kelurahan Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Mengenai kronologinya lebih lanjut, kata Gigi Andri Putranto, pada Minggu 1 Februari 2026, sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, korban melakukan top up dana di salah satu konter. Saat itu ada seorang wanita di sampingnya. Tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang mengaku suami dari wanita tersebut langsung mencekik, memukul tubuh bagian belakang berkali-kali dan merampas handphone korban, lalu menantang berkelahi di suatu tempat. Jadi kronologis kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 sekitar pukul 11 malam ya, pelapor hendak melakukan top up dana di salah satu konter namanya konter 5 sel 6 bersama dan juga ada seorang wanita di sampingnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki kemudian mengaku laki-laki tersebut adalah suami dari wanita tersebut.
Akibat perbuatannya, tersangka MDP dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, seorang pemuda asal Lampung Selatan mampu menciptakan terobosan baru di dunia peternakan. Melalui proses perkawinan silang ayam kampung lokal dengan indukan ayam dari Eropa dan Asia, hingga lahir varietas ayam kampung unggul yang diberi nama AK79. Ayam kampung ini memiliki kelebihan dapat bertahan dari segala cuaca dan masa panen hanya waktu 60 hari. Mahdika Murtopo, seorang mahasiswa asal Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Ia baru berusia 22 tahun. Mahdika berhasil mengembangkan ayam yang mampu bertahan di kondisi iklim tropis Indonesia, serta memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit. Ayam AK79 ini diklaim memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan ayam pada umumnya. Hanya dalam waktu 60 hari, ayam ini sudah dapat dikonsumsi. Keunggulan tersebut membuat telur dan bibit ayam AK79 kini diburu para peternak dari berbagai daerah. Mahdika mengaku mulai berternak ayam sejak tahun 2021. Awalnya hanya sebagai hobi, namun kini ia bertekad mengembangkannya menjadi usaha serius. Saat ini Mahdika kewalahan menghadapi pesanan dari para peternak dan pecinta ayam, baik dari dalam maupun luar daerah. Limbah kotoran ayam dimanfaatkan oleh Mahdika sebagai pupuk organik untuk tanaman ketahanan pangan di halaman rumahnya. Ini ada ayam AK79 yang pedaging, itu dia khusus buat kampung pedaging. Dipanen biasanya di sekitaran Bogor rata-rata 1,2 di usia 50-60 hari. Apa kelebihan ayam ini? Ayam ini kelebihannya kan dia lebih cepat besar yang jelas, kemudian lebih tahan penyakit, sama adaptasi lingkungannya lebih tinggi. Inovasi Mahdika Murtopo ini diharapkan dapat mengurangi resiko beternak ayam di tengah ancaman wabah penyakit, sekaligus menjadi contoh bahwa kreativitas dan inovasi anak muda dapat memberi solusi nyata bagi masyarakat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Adriansyah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.